A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Faizi Channel. Lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan kesehatan jasmani, rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Lur, edisi masih di kampung, di desa, Lur. Ya, ada acara, ya kebetulan ya bikin konten, terus pinjam motor salah satu keponakan. Ya, oke, lanjut, Lur. Nikmati lah, sambil menikmati pemandangan di kampung itu, di desa yang masih kehijau-hijauan lah. Ya, kalau di sini masih ada hujan, Lur, walaupun gerimis, tapi 2-3 hari gerimis terus panas kembali. Mungkin ya nggak sama lah dengan satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau di Surabaya sih itu udah lama nggak hujan. Kalau di Malang, sini terkadang masih gerimis itu, Lur, terus hilang lagi. Oke, Lur, tentang pembahasan apa ini yang paling, ya apa ya, yang video kemarin itu tentang apa, salah satu pengikut, beliau itu sudah tahu, ya kan, siapa saja pengikutnya karena ada tanda di dada kirinya atau sinar atau cahaya lah, seperti itu. Ya, siapa tahu itu salah satu itu yang dimaksud Anda, ya teman-teman atau saudara semuanya yang berkomentar di sini. Ya kan, karena apa? Karena tidak semua orang mengetahui tentang sosok beliau, hanya beberapa orang dan juga orang-orang yang ya berkomentar lah, ya toh, di sosmed, ya terutama di YouTube, ya toh, itu yang paling banyak ya yang mengetahui. Tapi di luaran ini mereka tidak ada yang tahu, Lur. Mereka yang tahu itu hanya Imam Mahdi, seperti itu. Karena ya itu juga nama sebutan, dan juga beliau juga punya nama asli, entah siapa, ya toh, kita nggak ada yang tahu. Oke, lanjut, Lur, tentang mungkin sebagian juga ada yang belum mengerti kenapa nanti Allah alam juga ini ya, karena ini nanti kita akan kembali ke zaman batu, juga zaman dahulu, ya kan, karena teknologi ini nanti akan musnah, nggak bisa dipergunakan kembali, dan kita akan menggunakan alat-alat manual seperti itu, kembali ke zaman dulu. Itu salah satu sabda Rasulullah, ya toh, kita akan menggunakan seperti kalau berperang kita akan menggunakan panah, berkuda atau tombak, senjata manual. Allahu a'lam bishawab, Lur, nggak ada yang tahu. Kalau sekarang sih memang masih ada teknologi canggih, gitu, karena itu tadi masih belum, penyebab semua musnah itu belum datang. Kalau coba nanti kalau penyebab teknologi itu musnah datang, berarti itu benar adanya, ya kan. Insya Allah yang saya ketahui adalah musnahnya teknologi adalah itu penyebabnya duhon, Lur. Duhon yang disebabkan bintang jatuh yang besar mungkin ya dari langit, atau juga bisa diartikan, ini saya sebutkan bintang dulu, yang jatuh besar hingga mengakibatkan terjadi benturan besar, dan semua apa ya, pergeseran magnet bumi itu, aduh saya lupa ini, terangkat atau sudah berbenturan tuh, sudah nggak punya daya lagi, kan dari atas terus jatuh. Bisa juga diartikan nanti jatuh dari atas hingga mengakibatkan semua teknologi hancur. Itu apa, perang nuklir, bisa juga diartikan demikian, ya kan. Kalau perang nuklir kan semua negara kena dampaknya, apalagi di kita. Tapi percayalah, saya perkirakan, ini menurut saya,
Setiap negara itu punya nuklir, punya, apalagi Iran, Rusia, Amerika, Prancis, Italia, mereka merahasiakan karena mereka itu mungkin tahu akan terjadi apa yang disebut juga Mahamah Kubroh juga demikian, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ya mungkin ini juga yang dimaksud ini, ya kan, ya ini cuma apa ya, bukan apa asal tebak atau tepat, apa sih istilahnya, lupa itu yang istilah dari orang sana, orang yang menggombosi seperti itu ya toh, bisa diartikan demikian. Setiap negara itu punya nuklir tapi disembunyikan, dirahasiakan. Kalau terjadi perang negara satu dengan negara yang lain mungkin akan mengeluarkan nuklirnya hingga terjadi berbagai ledakan di seluruh dunia, dan itu juga mengakibatkan ledakan besar, ya kan, debu-debu berterbangan hingga menutupi langit, ya toh, langit dunia. Itu mungkin bisa diartikan demikian, langit dunia, dan juga akan terjadi gelap gulita, bisa diartikan demikian gitu loh, ya toh. Teknologi hancur, nggak bisa dipergunakan lagi, internet, apapun, mobil, motor, apapun lah yang apa ada hubungannya dengan besi, karena daya magnetnya sudah tidak ada lagi. Nah, itu nanti akan kembali ke zaman batu atau ke zaman dulu gitu loh, zaman dimana serba manual. Kalau perang terjadi, ya mungkin perang itu tadi menggunakan apa ya, menggunakan panah, tombak, dan berkuda. Jadi jangan salah gitu loh, nyata kata itu adalah salah satu sabda dari Rasulullah. Kita akan kembali ke zaman dulu, seperti itu loh. Oke, lanjut kembali tentang ini nanti, ya, mana yang terlebih dahulu, ataukah Dukhon ataukah kemunculan beliau, itu loh, wallahu alam. Karena hingga saat ini kita saksikan, kita melihat nggak ada terjadi apa-apa penyebab perang itu. Yang kita tahu pemicunya ada di Palestina sana, ya kan, Israel, di mana Israel didukung penuh oleh Amerika, dan Palestina didukung penuh oleh Rusia yang sama-sama punya kekuasaan persenjataan yang mumpuni. Itu lho. Jika itu memang terjadi, Pak Wis, ya itu bisa juga dijadikan dukhon itu loh. Jadi jangan salah menilai atau mengartikan itu loh. Ini kan apa ya, yang disebut dukhon ini bisa juga diartikan demikian gitu loh. Bintang jatuh besar, meteor, enggak medan magnet bumi itu saling berbentur atau apa, monggo yang tahu komen, saya lupa itu lur. Oke, santai-santai dulu sambil menikmati pemandangan di depan. Di sore hari lur, habis asar, alhamdulillah mendung sekitar jam 4 lebih ini lur. Oke, lanjut lur. Terus apa yang tindakan kita jika itu semua terjadi? Tapi apa ya, mau nggak mau kita juga ikut dampaknya seperti itu lur, ikut merasakan yang namanya dukhon itu. Dukhon itu asapnya tuh panas lur, itu loh, panas asapnya, bahkan saking apa ya, tebalnya debu itu hingga siang itu seperti malam hari nggak kelihatan. Sinar matahari pun tertutup oleh debu-debu itu, ya kan. Itu dua perkiraan ya toh. Yang pertama tadi bintang jatuh, meteor, dan yang kedua itu perang nuklir. Nah, bisa juga diartikan demikian gitu loh. Kalau walah bisawab, mana yang benar hanya Allah yang semuanya yang mengetahui, karena Allah jualah yang semuanya mengatur segala-galanya. Itu hanya kita bagaimana menyikapi sebuah kejadian seperti itu. Makanya dari itu, maka tempalah diri kita, iman kita. Dalam video saya sebelumnya itu kan demikian ya toh, tempa hidup kita, iman kita, perbanyak ibadah,
lebih banyak lakukan sunnah-sunnah atau walaupun memang diwajibkan, yang wajib dulu didahulukan dan seperti itu ya. Seperti inilah akhir zaman yang sudah tak lama lagi, tapi saya nggak tahu kapan. Yang saya rasakan seperti itu Lur, karena menurut apa ya, bukan menurut sih, umur kita berapa tahun lupa itu kan, 2 jam akhirat sama dengan di dunia itu 70 tahun atau 60 tahun gitu loh, seperti itu Lur. 1,5 jam itu ibaratnya di sini di dunia, kehidupan di dunia itu 60 tahun 65, kalau di akhirat sekitar 1,5 jam. Itu yang saya tahu. Bayangkan atau walaupun saya ngomong sebentar lagi ya, mungkin perhitungan dari akhirat sana ya kan, perhitungan dari akhirat sana loh, seperti itu. Kalau di dunia kan lama, ada bandingkan coba 2 jam di akhirat, 70 tahun di dunia. Nah itu mungkin saya memakai itu perhitungan waktu di akhirat. Aduh, guyon Lur, guyon. Makanya saya selalu bilang atau mengatakan gak lama lagi, sebentar lagi, seperti itu Lur. Ya, kita tidak ada yang tahu, hanya yang tahu itu hanya kita berdoa saja, berdoa atau jalani hidup kita sewajar-wajarnya lah, sambil menunggu kabar beliau ya kan, menunggu kabar tentang beliau itu. Nah, di sini memang jalanan agak sepi karena ini memang sudah sore. Kalau pagi ya pagi sih ramai ya, kalau jalanan sini kalau sore gini ya memang sepi gini, enak, udaranya sejuk loh, sejuk udaranya. Beda dengan Surabaya jam segini, walaupun jam 4 sore, tapi ya itu masih gerak panas.